Pemirsa, terima kasih untuk terus menyaksikan special interview with Claudius Bukan. Tagar 2019 ganti presiden sukses menyedot perhatian publik. Namun partai pencetus tagar ini kurang sukses menjadikan kadernya sebagai calon wakil presiden. Mengapa demikian? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan partai ini? Dan bagaimana konstelasi pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019? Sudah bersama saya, pendiri sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, terima kasih atas kesempatannya. Sehat Pak Hidayat? Sehat Pak, saya 1 minggu 3 kali main badminton. Ya. Jadi segar. Walaupun PKS tidak berhasil mengusung kadernya, tapi tetap sehat. Tetap sehat karena PKS itu sejak dari awal menyebut ketuanya sebagai presiden. Jadi kami sudah terbiasa punya presiden, Pak. Jadi nggak kemudian menjadi sangat obsesional dan atau menjadi mutung atau apalagi minum baygon karena enggak lah. Jadi itu bagian dari dinamika perpolitikan karena kami juga sangat tahu, Bung Claude dan para pemirsa semuanya, menjadi capres di Indonesia itu bukan sekedar maunya, tapi juga ada aturan perundang-undangan. Undang-undang dasar dan undang-undang tentang pemilu dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu memutuskan bahwa ada presidensial threshold 20%. Kami sudah berjuang di DPR sampai kami walkout, kami belum berhasil. Sehingga ketika diberlakukan 20%, ya kami harus tahu diri. PKS baru sekitar 7%. Tapi kami sudah punya presiden Partai Keadilan. Iya. Tapi soal cawapres nih, karena kalau dari hasil rekomendasi Ijtima Ulama, itu kan calonnya salah satunya dari PKS, Pak Salim Jufri. Bagaimana ceritanya sampai tidak jadi itu? Ya, sekali lagi ini memang rekomendasi ya. Namanya juga rekomendasi, semua yang paham dan pihak GNPF sendiri menegaskan bahwa yaitu adalah keputusan mereka dan diharapkan partai-partai untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi mereka. Tapi mereka juga memahami bahwa ini permasalahan tidak sekedar apa yang kemudian mereka putuskan atau apa yang kami maui. Karena sekali lagi untuk kemudian kami mengusung calon wakil presiden dari PKS misalnya yang sudah di-endorse oleh GNPF MUI dengan Ijtima Ulamanya maupun juga sesungguhnya itu bertemu dengan keputusan di internal PKS yaitu keputusan Majelis Syuro di mana Majelis Syuro melalui pemilihan internalnya kemudian menghadirkan 9 nama sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Di antaranya adalah Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, tapi sekali lagi untuk kemudian bisa mengajukan sebagai cawapres tentulah kami harus berkoalisi, berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Nah, ketika partai yang lain itu apakah Gerindra atau PAN, atau juga Demokrat, ternyata mereka semuanya saling mengajukan kader dari para partainya. Kalau Demokrat mengajukan kadernya, PAN juga mengajukan kadernya, kami mengajukan kadernya. Ini Pak Prabowo menjadi semacam agak iwuh pakewuh gitu ya bahasanya ya. Kalau mengambil dari PAN nanti PKS nolak, Demokrat nolak. Kalau mengambil dari Demokrat, PAN sama PKS nolak. Kalau mengambil PKS, PAN sama menolak. Jadi kemudian diambillah kami legowo karena yang paling utama adalah bukan sekedar kami menjadi cawapres. Yang paling utama adalah apa yang kemudian menjadi aspirasi publik yang diinisiasi oleh salah satu kader PKS yaitu Pak Mardhani Alisera 2019 ganti presiden itu bisa terlaksana. Sob, saya ingat waktu wawancara Pak Sohibul kan begini Pak Claudius ya. Kalau kami dengan Gerindra, ini posisinya PKS 7%, Gerindra 13%. Otomatis fatsun politiknya beliau presiden, kita wakil kan. Tapi kalau kami posisinya kami, Demokrat misalnya dengan PAN, ini kan bertiga ini kan partai yang kelasnya 7-9%-an kan. Kita di sini bisa melakukan konvensi siapa yang menjadi calon presiden. Nah dari PKS sudah ada 9 itu, ya kita bisa ikut di situ konvensi seperti itu. Sepertinya Pak Prabowo melanggar fatsun politik nih. Ya sesungguhnya bahkan ada semacam kesepakatan ya atau MOU yang antara Gerindra dengan PKS untuk ketika nanti Gerindra menjadi capres maka cawapresnya ada dari PKS. Tapi itu sudah kita komunikasikan maksimal dengan pihak Pak Prabowo dan pihak Gerindra. Tapi kami juga memahami kesulitan yang ada di pihak Gerindra karena dibayangkan kita ingin menang gitu kan. Sesungguhnya Gerindra dengan PKS sudah cukup memenuhi 20% presidensial threshold diukur dengan jumlah kursi, sudah cukup. Tapi karena Gerindra ingin menghadirkan sukses, melibatkan koalisi yang lebih luas, ya tentu kami tidak bisa memaksakan kehendak kepada... Apa karena elektabilitas cawapres dari PKS itu rendah? Enggak.
Kalau babnya elektabilitas, saya sudah sampaikan juga baik kepada publik maupun kepada Pak Prabowo bahwa ukurannya sekarang adalah bukan elektabilitas per hari ini. So kalau ukurannya adalah sekedar per elektabilitas hari ini, kita lihat Pilgub DKI misalnya, dulu ketika kita mengajukan bersama dengan Gerindra dan PKS mengajukan Anies Sandi, elektabilitasnya paling rendah loh. Ahok masih 43%, Pak Anies baru 4%. Kalau ukurannya ada sekedar elektabilitas per hari di mana kemudian kita akan mendaftar, ya selesai. Termasuk juga bila kemudian elektabilitas ukurannya adalah per hari akan mendaftar, ya sebagian besar lembaga survei menyebut bahwa elektabilitas tertinggi adalah untuk Pak Jokowi. Kalau bukan faktor elektabilitas, mengapa bukan Prabowo milih dari PKS dong Pak? Seandainya Pak Prabowo adalah saya milih PKS. Ini Pak Prabowo adalah Pak Prabowo dengan segala pemikiran beliau, segala perhatian beliau untuk. Jadi kami yakin kalau misalnya itu adalah sebagaimana pengalaman kami di Jakarta, dari 4% kami bisa kemudian mengalahkan petahana. Apa karena faktor masuknya secara tiba-tiba Demokrat, AHY masuk sehingga menutup peluang dari kader PKS? Enggak juga, kalau itu menutup kan berarti nanti cawapresnya dari Demokrat. Ternyata kan juga bukan dari Demokrat. Jadi ini tidak menutup. Ini adalah sebuah varian baru yang justru menguatkan koalisi dan kita bisa berdialog, duduk bersama-sama, Pak Prabowo datang ke Pak SBY, Pak SBY datang ke Pak Prabowo, Demokrat datang ke PKS, PKS bertemu dengan Pak SBY di hotel. Kita bisa berdialog dengan sangat bagus dan hadirnya Demokrat tidak mengacaukan perkoalisian kami, justru kami berharap menguatkan koalisi kami. Saya dengar Pak SBY tanggal 9 itu sudah mengusulkan kalau sampai AHY tidak disetujui oleh PKS, dicari opsi calon lain. Pertanyaan saya, apa benar gagalnya AHY itu karena PKS tidak setuju? Pertama, kami tidak pernah mendengar bahwa secara formal Demokrat mengusulkan AHY. Bahkan yang kami dengar secara formal pernyataan dari Pak SBY bahwa tentang cawapres terserah kepada Pak Prabowo, beliau tidak memaksakan harus putranya, itu yang kami jadikan pegangan gitu ya. Jadi karenanya kita tidak bicara tentang gagalnya AHY, karena sejak dari awal kami dan Pak Prabowo juga menyampaikan kepada kami bahwa AHY bukanlah opsi yang disampaikan oleh Pak SBY. Sehingga ketika kemudian PKS dan PAN mempunyai sikap bersama-sama untuk kemudian kami menyetujui Pak Sandi, itu tidak terkait dengan masalah Pak AHY. Jadi tapi secara prinsip PKS setuju dengan AHY? Secara prinsip, kalau bandingannya adalah AHY dengan Dr. Salim, kami memilih Dr. Salim. Dr. Salim. Nah, tapi kenapa tiba-tiba bukan Dr. Salim tapi Sandi? Sandi kan tiba-tiba menyalip di tikungan nih Pak nih. Ya, inilah fakta tentang dinamika berpolitik. Kami sudah pernah mengalami pada waktu Pilgub DKI sekali lagi. Pada waktu Pilgub DKI itu sudah dideklarasikan Gerindra, PKS, Sandi, Mardani. Sudah dideklarasikan Pak. Tapi perkembangan politiknya selama, dalam bahasa Jawanya, selama jalur belum melengkung, selama belum didaftarkan, maka semuanya mungkin berubah. Dan itulah yang terjadi pada waktu Pilgub DKI juga di hari terakhir berubah, pada waktu sekarang terulang lagi, pada waktu Pilpres 2019 terulang lagi, dan di hari terakhir dalam tanda kutip terjadilah Pak Sandi maksud saya yang PKS bisa menerima, PAN juga bisa menerima, Gerindra juga bisa menerima, dan Demokrat pun juga akhirnya bisa menerima. Nah, PKS bisa menerima Sandi karena ada faktor dugaan mahar itu yang 500 miliar itu Pak. Gimana? Saya tegaskan kembali bahwa Pak Sandi sudah mengatakan itu tidak benar dan bahkan mengatakan itu sangat tidak benar, dan beliau meminta agar Andi Arief untuk mencabut pernyataan itu. Dan bahkan di KPK pun beliau sudah nyatakan bahwa itu tidak benar, dan bahkan KPK pun menegaskan bahwa itu bukan mahar dan itu bukan satu hal yang kemudian KPK bisa masuk ke dalamnya karena itu tidak terkait dengan masalah gratifikasi. Jadi tidak ada urusannya dengan itu, dan kami bahkan menolak keras dari awal karena kami memang tidak pernah menerima Rp1 pun, dan kami memikirkan tentang bagaimana menghadirkan capres dan cawapres yang memungkinkan merealisasikan tagar 2019 ganti presiden, tidak kaitannya dengan mahar maupun hal ini. Semuanya sesungguhnya kami memahami semacam kekecewaan dari Pak Andi Arief gitu ya, mengapa jagoannya AHY tidak lolos. Tapi yang kami sesalkan, bolehlah dia kecewa, tapi tidak benar dong kalau kemudian dia melempar fitnah. Tidak benar dong kalau kemudian dia melempar isu yang tidak bisa dia buktikan. Dan jelas ditolak oleh akan pemberinya, calon pemberinya yaitu Pak Sandi, dan ditolak oleh calon penerimanya, dalam tanda kutip PAN maupun PKS tegas menolak, dan hendaknya hal itu tidak diulangi kembali karena itu hanya merusak suasana perkoalisian kita. PKS menerima informasi bahwa Sandi yang dipilih Prabowo itu dari Prabowo langsung atau Sandi? Dari Pak Prabowo. Itu tanggal berapa, Pak?
Sejak agak lebih awal sesungguhnya, jadi tidak tiba-tiba sesungguhnya. Pak Prabowo sesungguhnya ketika berkomunikasi dengan PKS juga sudah menyampaikan bahwa alternatif calon wakil presiden beliau ada Pak Dr. Salim, ada Ustadz Abdul Somad, sebagaimana direkomendasikan, ada Pak Khairul Tanjung, ada Pak AHY, ada Pak Sandi. Jadi itu memang 5 nama itu sudah terkomunikasikan pada kami. Bahwa kemudian pada akhirnya itu bahkan mungkin seminggu sebelum tanggal 10 itu artinya pada tanggal 3 Agustus itu sudah 5 nama itu kami sudah mengetahui dan kita sudah mendialogkan juga dengan beragam pihak gitu ya, termasuk tentu dengan Pak Prabowo sendiri. Dan pada ujung akhirnya ketika Pak Ustadz Abdul Somad tidak berkenan dan kemudian kami juga sekali memahami bahwa ini tidak bisa diambil dari kami partai-partai ini, sementara Pak Khairul Tanjung juga tidak berkenan, ya akhirnya Pak Sandi. Jadi kecewa nggak nih? Kita mengatakan bahwa ini memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kecewa enggak lah. Orang bilang di politik jangan baper gitu kan. Ya, jadi tetap dukung Pak Prabowo nih. Tapi sebelum jawab kita lanjutkan di segmen berikutnya. Boleh. Pemirsa tetaplah di Special Interview.